ini aja ya, 30 ya. Karena ini tampaknya kelihatannya banyak yang sekitar 40 gitu ya. Jadi saya presentasi yang 40. Kalau 40 berarti kan 30 ya. Nah, jadi saya akan bilang gini. Saya bilang, tunggu sebentar. Sebelum saya sampai presentasi pagar PPH, ini penting. Menurut saya pengantarnya adalah, saya suka bilang gini, setuju nggak orang 100% meninggal? Setuju, ya kan? Nah, tapi ya, yang karena sakit, karena kecelakaan, atau yang lain-lain, ya kan? Nah, kalau lain-lain saya bilang 5%, sisanya kan kecelakaan sama sakit. Nah, ini dijumlahkan 100%, ya kan? Berarti kecelakaan sama sakit ini harus 95, betul ya? Nah, kira-kira lebih banyak yang sakit atau yang kecelakaan? Sakit pasti. Kalau boleh tebak-tebakan, ini kira-kira berapa? Sakitnya berapa persen? Kecelakaan berapa persen? 60. Berarti ini 35. 70, ibu ada bilang 70. Oke, 70, ini 25. Gitu ya. Nah, tapi ternyata survei WHO membuktikan bahwa ini 92, ini hanya 3. Jauh banget. Jadi 92% orang harus ngalamin namanya sakit dulu sebelum check out. Betul ya? Nah, kalau udah 92% mengalami sakit, boleh nggak kalau saya bilang 92% kita harus menyiapkan yang namanya biaya berobat dalam hidup kita nih sebelum kita check out nanti. Harus 92% kemungkinannya kita harus melewati yang namanya biaya berobat, ya kan? Kalau memang 92% harus melewati yang namanya biaya berobat, lebih baik kita siapin dari sekarang, betul nggak? Nah, kalau kita mau siapin dari sekarang, siapin angka berapa yang nyaman? Saya kadang-kadang nanya klien gitu. 1M? Boleh. 1M mau siapin dalam waktu berapa lama? Anggap 20 tahun deh, kita mau mempersiapkannya 20 tahun. Berarti setiap tahun dia harus menyisihkan 50 juta per tahun. Kali 20 baru terkumpul 1M. Cara seperti ini boleh-boleh aja sih, tapi kelemahannya ada 2. Pertama, 1M pada saat 20 tahun kemudian belum tentu cukup. Kedua, kita was-was nih, dalam periode 20 tahun ini jangan sampai sakit. Kalau sampai sakit, uang 1M-nya belum terkumpul, betul nggak? Nah, ini pengantarnya penting. Jadi kalau misalnya udah ada pengantar seperti ini, dia udah mengkondisikan bahwa dia memang anyway juga tetap harus menyediakan 50 juta setahun. Waktu kita keluarkan angka 30 juta, 20 juta, ataupun 40 juta, itu udah jadi ringan teman-teman. Ya, karena PPH ini kebanyakan di lapangan orang suka merasa kemahalan, betul nggak? Tapi kalau kita udah mengkondisikan soal dia cepat atau lambat juga harus siapin duit ini gitu kan. Kalau dia nggak mau siapin di asuransi, berarti dia harus siapin sendiri dong. Nah, makanya waktu presentasi pagar PPH menjadi lebih enteng, ya. Jadi saya bilang, anyway daripada siapin 50 juta di rekening sendiri, anggap ada orang usia 40 tahun, ini saya nggak minta siapin 50, cukup 30 juta aja. 30 juta per tahun, ya. Menabung sampai usia 60, ya. Berarti ini 20 tahun ya. Sekarang kita presentasinya udah ganti jadi 20 tahun ya teman-teman. Dulu tahun lalu everyone 15 tahun. Tapi tahun ini kita karena PGB lebih nyaman pakai 20 tahun, ya udah kita pakai 20 tahun. Tapi nanti saya kasih tahu cara meyakinkan klien kenapa harus setor 20 tahun. Ya, nanti ya, ingetin saya kalau saya lupa, ya. Nah, sampai usia 60, 20 tahun setor. Nah, tapi manfaatnya ini akan di-cover sampai usia 85, ya. Dari sini berarti ada 25 tahun. 25 tahun ini kita anggap 25 tahun ekstra. Kenapa ekstra? Karena periode ini kita nggak bayar, tapi manfaatnya tetap kita dapat, ya. Apa sih yang kita dapat manfaatnya? Kita dapat fasilitas, boleh ke rumah sakit, ya, sampai limit 2 miliar per tahun. Maksudnya per tahun, ini bisa di-refill, diisi ulang. Artinya, contoh, tahun ini ada diare, habis 50 juta. Tahun depan 2M ini penuh lagi, ya. Jadi 2M lagi, ya. Kalau misalnya ada kecelakaan, patah tulang, operasi pasang pen, habis 100 juta, ya. Tahun depan penuh lagi. Operasi lutut, klien saya ada loh kemarin operasi lutut 279 juta, ya, lutut doang, ya. Nah, kayak gini tahun depan penuh lagi, 2M-nya penuh lagi, ya. Dan ini penuh terus, isi ulang sampai kita usia 85.
Di periode awal mungkin jarang isi ulang, tapi di periode dari sini sampai sini saya rasa sering banget kita minta isi ulang, ya. Nah, udah isi ulang berkali-kali 2M ini sampai usia 85 selama 45 tahun, ya. Nah, total uang yang kita setor, kita udah menyetorkan 600 juta. Ya kan? 600 juta. Nah, sampai 85 Prudential bilang udah nggak sanggup cover deh, ya. Tapi seluruh uang yang pernah kita setor, karena Prudential udah nggak bisa cover, dia bilang, gue balikin lu deh semua. Ada cashback. Cashbacknya 600 juta aja. Gitu. Kira-kira oke nggak? Ya jangan minta bunga lagi dong. Orang kita udah menikmati begini, ya kan? Ini cashback sebesar uang yang disetor aja. Kira-kira menurut ibu atau bapak, oke nggak kalau ada penawaran seperti ini? Kalau kita tabung sendiri, tabung, pas kejadian kan uangnya habis disetorin ke dokter. Kalau ini masih mending, kita tabung, kita udah pakai fasilitasnya, ujung-ujungnya uang kita masih balik, mungkin jadi warisan buat anak, seperti itu, ya.